Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Furqan ayat 26 dan 27. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, al-mulku adalah lam ta'rif bertemu dengan mim yang merupakan huruf qamariyah, sehingga ini disebut izhar qamariyah. Izhar artinya jelas, maksudnya adalah al ini harus dibaca jelas, al-mulku, dan lam itu bukan qalqalah, jadi kita membacanya tidak boleh memantulkan huruf lam, al-mulku, tapi lam itu tidak memantul. Al-mulku harus jelas dan terang, itu namanya izhar qamariyah. Yauma idzinil haqqu lirrahman. Nah, di sini ada nun yang kecil, kita sebut dengan nun wasal atau nun iwad. Disebut nun wasal karena fungsinya adalah kalau wasol atau kalau terus apabila kita meneruskan dari kata yang sebelumnya. Ada yauma idzin, ada al-haqqu. Kita teruskan di sini muncul nun ini. Disebut nun iwad karena iwad itu artinya ganti, maksudnya adalah pengganti tanwin yang ada sebelumnya, huruf sebelumnya. Nah, kita ketahui di sini kalau memang di ayat ini kasroh biasa ya, yauma idzi, ini aslinya adalah kasrotain atau tanwin kasroh. Jadi yauma idzin ya, yauma idzin, kemudian al-haqqu, karena ada tanwin atau kasrotain ini bertemu dengan al ini yang merupakan hamzah wasol di sini, maka harus diganti dengan nun yang kecil ini. Suaranya menjadi nun yang kecil. Tapi diingat, nun kecil ini bukan merupakan huruf yang terdapat di dalam Al-Quran. Dia itu hanya fungsi untuk cara membacanya. Yauma idzinil haqqu lirrahman. Kalau di dalam cetakan Indonesia mungkin sudah diberi nun kecil seperti ini ya, dan harokatnya sudah dirubah karena sudah diganti nun yang kecil ini. Tapi kalau dalam cetakan Al-Quran cetakan Madinah atau Mushaf Utsmani yang dari cetakan luar negeri misalnya, ini akan tetap kasroten dan ini tidak ditulis nun. Oleh karena itu kita beri sendiri nunnya ini. Meskipun tidak ada nun, kalau dia itu ada tanwin bertemu dengan al, yang mana al ini termasuk hamzah wasol, maka kita gunakan nun yang kecil ini, karena nun yang kecil ini adalah cara membacanya. Ini adalah pengganti dari suara tanwin yang ada sebelumnya ya. Nah, kita langsung saja membandingkan dengan ayat yang berikutnya, yaitu di sini ada juga hamzah wasol ya. Di sini kita lihat ya laitani. Tadi ketika kita baca kita tidak kuat, kita membacanya sampai di sini kita berhenti. Yaqulu ya laitani. Panjang ini. Kalau kita berhenti di sini ini menjadi panjang atau mad. Mad tabi'i satu alif. Jadi ini aslinya itu ada ya-nya, ya yang bersukun. Ya laitani
kalau kita berhenti di sini. Kalau misalnya kita tidak kuat nafas seperti tadi kita membacanya, kita berhenti di sini, kemudian kita ulangi dari yaqulu. Yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Kita lihat di sini ini tidak memerlukan nun wasol, padahal ini adalah sama-sama hamzah wasol. Ini hamzah wasol yang ada di alif lam, yang di sini terdapat dalam fi'il. Ini juga hamzah wasol, tapi tidak memerlukan nun karena kita lihat sebelumnya ini bukan tanwin atau kasroten. Kalau di sini ini tanwin, aslinya tanwin, bisa dibuka di Al-Quran terbitan Madinah. Kalau di sini aslinya mat. Nah, apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah wasol yang kita teruskan di sini, maka matnya itu menjadi hilang, artinya tidak panjang. Seperti di surat Al-Fatihah ya, kita mengetahui ada wala dan ad-dallin. Wala sendiri, ad-dallin sendiri. Wala, lanya itu menjadi pendek sehingga langsung ke tasydid dot. Walad-dallin. Demikian juga seperti ini. Ini kalau kita teruskan, ini langsung ke tasydid ta. Ya laitanit takhadtu ma'ar rasuli sabila. Jadi kita langsungkan tanpa nun yang kecil, karena nun yang kecil itu adalah khusus kalau sebelum hamzah wasol ini adalah tanwin. Itu perbedaannya antara memakai nun wasol dan tidak memakai nun wasol. Yang tidak memakai nun wasol ini kita lihat sebelumnya, kalau misalnya itu ada mat, maka matnya itu tidak berlaku kalau wasol ya. Jadi langsung tidak dipanjangkan ya laitanit, tidak, tapi langsung ke tasydid ta. Ya laitanit takhadh. Jadi meskipun di Al-Qur'an cetakan yang lain di sini ada sukunnya, ini tetap kita tidak menggunakan mat tersebut. Kita kembali ke sini. Yauman ala, di sini ada idhar, tanwin bertemu dengan ain, kemudian belakangnya asira adalah mat iwad. Iwad artinya ganti, tanwin diganti menjadi mat yang panjangnya satu alif. Kemudian di sini yang perlu kita perhatikan atau kita hati-hati, yaitu ada dua huruf isti'la yang cukup berat atau cukup sulit bagi pemula. Ya abdullah. Jadi ketika kita membaca du, kita tasydid dha. Ini berbeda sekali makhrajnya atau cara membacanya, sifat hurufnya itu berbeda. Jadi kita membaca ya abdullah, du menuju dha. Ini harus jelas tasydidnya ya. Ya abdullalimu ala. Kemudian yang perlu diperhatikan juga di sini adalah ada kha, ada zal, tapi zalnya ini pakai titik dan tidak qalqalah. Ya laitanit takhadtu ma'ar. Jadi jangan dikolkolahkan ini. Ini yang perlu hati-hati. Jadi huruf ini, kemudian huruf yang kha, zal, kemudian terakhirnya sabila, ini adalah mat iwad juga yang panjangnya satu alif. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian penjelasan tentang nun wasol dan nun iwad yang ada di surah Al-Furqan ayat 26 sampai 27. Semoga bermanfaat. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.